Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah mendengar kalau Cici ingin Goten dilatih oleh Krillin dan Master Roshi, hal itu sontak membuat duo botak ini sangat terkejut. Krillin penasaran apa tujuan Cici ingin Goten supaya dilatih. Karena yang Krillin tahu kalau Cici lebih suka mendidik seorang anak untuk berpendidikan tinggi dan menjadi seorang sarjana atau semacamnya. Di sini, Cici mengungkapkan kalau Goten tidak seperti Gohan yang penurut. Goten justru sangat suka berkelahi seperti layaknya Goku. Cici tahu dunia sekarang emang masih aman. Tapi, sejak Cell tinggalkan bumi 7 tahun yang lalu, Cici memiliki perasaan tidak enak bahwa Cell akan kembali lagi suatu hari nanti. Jadi, bumi membutuhkan pahlawan kuat untuk mengalahkannya dan menyelamatkan bumi untuk mencapai kedamaian yang sebenarnya. Di situ, Krillin juga mengungkapkan perasaan kesalnya pada Cell karena dia telah membunuh semua teman-teman yang dia sayangi. Namun, Krillin gak yakin kalau dia bisa menjadikan Goten sebagai pahlawan yang bisa mengalahkan Cell. Karena Goku dan Gohan yang sangat kuat saja tetap gak bisa mengalahkan Cell dalam pertempuran 7 tahun yang lalu. Dengan percaya diri, Cici memberitahu kalau Krillin gak perlu mencemaskan soal Goten. Bahkan, Cici yakin kalau Goten memiliki kekuatan yang melampaui Krillin. Krillin terus berdebat dengan Cici, pasalnya yang dia tahu kalau Goten masih terlalu muda untuk menanggung beban berat seperti itu. Goku dan Gohan saja telah berjuang mati-matian untuk mencapai tahap lebih tinggi, namun pada akhirnya gagal dan dibunuh. Cici malah membantah hal tersebut karena yang dia tahu justru Gohan lah yang terlalu kecil tapi sudah dipaksa latihan sama Piccolo. Jadi, baik Gohan ataupun Goten masing-masing memiliki potensi kekuatan yang sama sebagai seorang Saiyan. Maka dari itu, Cici menantang Krillin untuk bertarung dulu melawan Goten. Setelah itu barulah Krillin bisa memutuskan yang terbaik. Master Roshi yang memiliki feeling kuat meminta Krillin untuk menyetujui tantangan Cici karena bagaimanapun Goten adalah anak Goku yang pasti memiliki potensi luar biasa. Dengar itu, mau nggak mau si Indul akan melakukannya. Sedangkan untuk Goten, dia nampak sangat senang setelah mendengar dia akan melakukan pertarungan. Wah, jiwa barbar Goku emang meresap banget ya pada Goten. Master Roshi memberitahu Krillin telah menghabiskan waktunya selama 7 tahun ini untuk latihan keras. Jadi, dia ingin si Indul menganggap kalau ini adalah ujian yang harus Krillin terima. Kemudian, Goten datang menghampiri Krillin buat meyakinkannya apakah dia akan berlawan dengannya. Ya, Krillin yang masih merasa di atas angin ini menganggap kekuatannya di atas Goten. Jadi, dia akan memberikan beberapa latihan untuk membuat Goten sadar. Kalau Goten sih nggak peduli dengan itu, asal bisa sparring saja, dia puas. Di situ, Master Roshi yang belum tahu akan kekuatan Goten minta Krillin buat bertarung secara santai saja. Kalau Goten sampai terluka, maka Cici bisa membunuhmu loh. Wah, Krillin benar-benar merasa kesal. Nampak, Cici memberikan Goten susu dulu supaya menambah tenaga untuk Goten dan meminta Goten mengingat perkataannya sebelum mereka datang ke rumah Master Roshi. Wah, apakah Cici punya rahasia? Setelah melihat Goten, Master Roshi teringat kembali dengan Goku. Setelah 30 tahun lamanya, Goku datang dan minta dilatih olehnya. Goten nanya apakah ibunya akan bertarung juga. Namun tentu saja ya enggak lah. Cici cuma bakal jadi penonton dan merasakan pesawat yang telah Bulma berikan kepadanya. Krillin nampak terkejut dengan perubahan Cici karena dulu dia sangat benci pertarungan, tapi sekarang malah mensupport anaknya untuk maju sebagai kesatria bumi. Kelamunan Sindul segera disadarkan oleh Cici yang datang. Cici memberitahunya bahwa Krillin gak boleh meremehkan kekuatan Goten. Dengan malu-malu, Krillin langsung sadar dan memuji Cici yang telah melatih Goten dengan baik. Setelah pemanasan selesai, Goten dan Krillin akhirnya bersiap-siap untuk saling berlawan dan melihat seperti apa kekuatan Goten sebenarnya. Goten menanyakan apakah Krillin telah bersiap dan sedikit meremehkannya bahwa si Indul nggak bakal kuat melawannya. Namun si Indul yang tahu Goten masih bocil segera memintanya untuk menyerang dan melakukan serangan yang amazing. Dikatain seperti itu membuat Goten semangat dan gas maju menyerang duluan. Goten melancarkan pukulan keras yang bisa si Indul hindari cukup mudah. Dalam serangan beruntun, Krillin masih terus dapat menghindarinya sambil mundur ke belakang. Kemudian, keduanya melakukan gerakan cepat yang di situ nampak Krillin tersenyum seolah sudah tahu batas kekuatan Goten. Yang benar aja, Goten gak bisa mengenai sedikit pun pukulannya pada Sindul.
Bahkan saking kerasnya dia berusaha, Goten sampai kehilangan jejak Krillin. Kemudian Krillin muncul di samping Goten dan memuji kerja keras yang Goten lakukan, meski hasilnya Goten masih belum mampu. Dengar itu, Goten jadi naik darah karena Sindul terus-terusan menghindar dan menghilang, yang hal ini membuat Goten kesal. Sejauh ini, Goten telah bertarung melawan ibunya dan dinosaurus gunung, dan katanya itu lebih seru dibanding tarung lawan Krillin. Jadi, Goten menganggap kalau Krillin gak lebih kuat dibanding mereka. Wah, masa kekuatan Krillin disamain sama Cici dan dinosaurus ya? Krillin akhirnya menjelaskan bahwa Goten belum bisa merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka. Karena itulah, Goten gak bisa merasakan aura ki musuhnya. Dan ini adalah sesuatu yang gak diajarkan oleh Cici, namun sebenarnya mudah buat dipelajari. Dengar itu, Cici yang kini naik pitan. Jadi, sebagai emak-emak barbar sejati, Cici segera berteriak minta Goten buat menunjukkan kekuatan yang sudah mereka latih sebelumnya. Goten sendiri nampak gak menyangka kalau ibunya bakal mengizinkan dia menggunakan teknik tersebut. Wah, teknik apa yang dimaksud? Bahkan, Sindul saja sampai bingung teknik apa sebenarnya yang lagi mereka bicarakan ini. Dengan semangat, Goten berkata dia nggak bakal maafin Krillin dan mengajaknya pada pertempuran ronde kedua. Kemudian, Goten segera memulai ritual dan langsung berteriak sangat keras, membuat Krillin, Master Roshi, dan Cici terus fokus melihatnya. Dan ternyata, teknik yang dimaksud merupakan Super Saiyan yang dapat Goten bangkitkan dengan sangat mudahnya di usia yang masih sangat kecil. Wah, Krillin dan Master Roshi, mulut mereka sampai menganga nggak percaya dengan apa yang mereka lihat ini. Karena bagi Goku dan Gohan saja nggak mudah untuk mendapatkan bentuk Super Saiyan, membutuhkan latihan yang super keras agar kekuatan ini bangkit. Kalau Goten kayaknya nggak perlu usaha ekstra ya. Itulah yang ingin Cici tunjukkan sejak awal dan menegaskan kalau Goten sebenarnya adalah anak yang kuat. Jadi, Cici nggak mau Krillin dan Master Roshi meremehkannya. Sejak dulu, Cici juga merupakan ahli seni bela diri yang pastinya sangat paham untuk melatih, bukan? Cici memberitahu dia telah membuang semua video game milik Goten dan melatihnya super keras hingga bentuk Super Saiyan inilah yang terjadi. Wah, Sindul dan Master Roshi sontak terkejut bukan main. Sedangkan Goten sendiri baru tahu kalau nama bentuk ini adalah Super Saiyan. Sebelumnya, Cici pun gak tahu nama Super Saiyan karena sering menyebut Gohan sebagai anak berandal yang telah berganti rambut, bukan? Goten yang ingin memastikan nama perubahan ini namun gak mendapatkan jawaban, akhirnya memutuskan untuk memulai pertarungan saja. Lalu, Goten segera gas maju menyerang Krillin sambil menyebutnya dengan sebutan botak gundul licin. Kemudian, Goten bersiap untuk melakukan pukulan kerasnya. Melihat itu, Krillin memohon supaya Goten berhenti dan menunggu dulu sebelum mereka melakukan pertarungan. Tapi, pukulan keras Goten lebih dulu bersarang di wajah Sindul dan membuat mukanya sampai sengklek. Bahkan, saking kerasnya, tubuh Sindul terpental dan terseret di tanah. Ngelihat itu, Master Roshi dan Cici gak bisa menahan keterkejutannya. Sedangkan Goten sendiri tertawa terbahak-bahak dan meremehkan Krillin yang kalah hanya dalam satu pukulan. Wah, sifat Goten sudah sama kayak para Saiyan murni yang barbar ya. Melihat Krillin gak bergerak, sontak membuat Cici cemas apakah Krillin telah tewas dalam serangan tadi. Begitu juga Master Roshi yang sudah gak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi untungnya Krillin masih hidup yang membuat Cici dan Master Roshi lega dia baik-baik saja. Sedangkan Goten masih gak percaya dengan apa yang barusan dia lihat. Kemudian Krillin mengatakan kalau apa yang Goten lakukan padanya itu tidak adil. Karena menyerang lawan sebelum lawannya siap, terutama dalam bentuk Super Saiyan, itu nggak bisa dijadikan contoh ya. Tapi kini, Krillin juga memiliki sebuah teknik baru yang bisa menandingi kekuatan Super Saiyan 1, malah mungkin bisa berada di atasnya. Goten yang gak takut dengan itu, segera minta Sindul menunjukkannya sebab dia berhasil selamat dalam pukulan tadi yang Goten lakukan. Master Roshi nampak bingung dengan Krillin, rasanya ada yang aneh padanya sekarang. Pukulan yang Goten lancarkan dengan kuat, kenapa tidak memberikan rasa sakit pada Krillin yang hanya manusia bumi? Krillin mengungkapkan kekagumannya karena Goten adalah Super Saiyan termuda yang baru pertama dia lihat. Tapi, Krillin juga meremehkan kalau Super Saiyan 1 masihlah lemah dibanding teknik yang bakal dia tunjukkan. Dengar itu, Goten nampak semakin kesal. Krillin mengajak Goten untuk segera memulai pertarungan ronde ketiga. Kemudian, Krillin ngeden super keras dan ternyata teknik yang dia maksud adalah Kaioken 10 kali lipat.
Melihat teknik ini emang sering Goku gunakan dalam gabungannya dengan Super Saiyan Blue, bisa dibilang kalau teknik ini emang pantas bisa melampaui Super Saiyan 1. Karena Kaioken level 4 saja sudah bisa membuat Vegeta nggak berdaya dalam melawan Goku dulu. Apalagi level 10 kali lipat bukan? Dan inilah perbedaan kekuatan antara keduanya, di mana dalam bentuk normal, Goten memiliki 50.000 daya tempur, sedangkan Krillin 350.000. Sedangkan dalam Super Saiyan, kekuatan Goten meningkat menjadi 2.500.000. Untuk Krillin dengan Kaioken level 10 berada di 3.500.000 daya tempur. Melihat teknik merah yang Krillin gunakan, membuat muka Goten sampai melongo. Master Roshi saja sampai nggak percaya Krillin bisa menguasai teknik seperti Goku. Dia penasaran bagaimana Krillin mempelajari teknik ini dan latihan seperti apa yang sebenarnya Krillin lakukan selama ini. Krillin menjelaskan sewaktu bersama Raja Kai dulu, dia pernah diberikan teori untuk mempelajari Kaioken ini. Saat berpikir si Indul terlalu lemah, akhirnya dia memilih untuk mempelajari teknik ini. Maka dari itu, Krillin yang sekarang gak ketinggalan jauh oleh para Saiyan dan segera meminta Goten untuk melanjutkan sparring mereka. Goten yang belum tahu teknik Kaioken tetap menganggap remeh teknik itu dan memasang kuda-kudanya. Kemudian, Goten memulai serangan pertama pada Sindul. Dia menggunakan tendangan dynamite. Yang benar aja, tendangan itu bisa ditahan Krillin cuma pakai satu tangan aja. Sindul menunjukkan senyuman pasta giginya pada Goten. Gak puas dengan itu, Goten lanjut melancarkan serangan pukulan bertubi-tubi yang semuanya dapat dihindari oleh Krillin. Sindul berkata kini giliran dirinya buat melancarkan serangan. Sindul mengarahkan tinju kerasnya, kemudian mereka lanjut melakukan jual beli pukulan yang sengit. Keduanya terlibat pertarungan yang amazing yang meluas di tempat itu. Hingga kemudian Sindul dan Goten menyudahi pukulan mereka dan mundur ke belakang. Namun Goten yang masih belum puas kembali menyerang ke arah Krillin. Di situ Krillin bersiap menyambut kedatangannya dan akan menggunakan sebuah teknik. Ternyata teknik yang Sindul gunakan adalah teknik pukulan kejut atau tenaga dalam yang sontak menghempaskan Goten melayang jauh. Bahkan Goten gak bisa menahan laju kencangnya hingga kemudian terhempas ke belakang dengan sangat keras. Hingga akhirnya Goten dapat bertahan meski dia berusaha keras melakukannya. Sedangkan Sindul yang berhasil mengoyak-ngoyak Super Saiyan 1 kembali menunjukkan senyuman pasta giginya. Sindul bertanya apakah Goten sudah kelelahan. Ditambah Krillin menyadari kalau Goten masih belum sepenuhnya menguasai kekuatan Super Saiyan itu. Melihat wajah Goten yang seperti ini, Krillin mengejek Goten dan menyudahi sparring mereka karena Goten gak mungkin bisa bertarung lagi melawannya. Namun Goten sontak gak terima dan lanjut menyerang lagi, dan dia gak terima diremehkan seperti ini. Sedangkan Master Roshi dan Cici mengerti kalau Goten sedang marah besar. Lalu Goten ngeden sangat keras, dia menaikkan aura ki-nya lebih besar yang sontak membuat Krillin panik. Aura ki Goten naik secara mendadak. Kemudian Goten membentangkan kedua tangannya, dia ingin memastikan siapa yang lelah sebenarnya. Layaknya menggunakan Final Flash, Goten belum menamai teknik yang dia gunakan ini. Kemudian Goten segera menembakkan super lasernya yang melesat cepat pada Krillin. Dia mempertaruhkan semua tenaga dan kekuatan pada laser itu demi mengalahkan Sindul yang sekuat di hadapannya. Krillin sangat mengerti kalau laser itu sangatlah berbahaya jika sampai mengenai mereka. Jadi, ketika laser itu datang, Krillin segera menangkisnya ke udara supaya nggak mengenai mereka semua. Hingga kemudian, laser itu mengarah pada lautan lalu menciptakan ledakan yang super besar di lautan. Saking besarnya ledakan itu membuat Master Roshi dan Cici terus fokus melihatnya. Wah, kecil-kecil kekuatannya matil ya. Gak cuma itu, Krillin juga kehilangan Kaiokennya karena telah dia gunakan demi menangkis laser itu yang sangat kuat. Krillin gak menyangka di usianya yang masih kecil, Goten memiliki potensi yang sangat luar biasa besar sebagai seorang Saiyan. Karena di usia Goku dan Gohan yang seperti ini, belum bisa menciptakan kekuatan seperti itu bukan? Kemudian, Cici dan Master Roshi nampak terkejut melihat Goten yang telah kelelahan hingga akhirnya terjatuh dan pingsan seketika. Cici segera mendatanginya dan mencemaskan keadaan Goten. Cici penasaran kenapa Goten gak menjawab apakah Goten telah mati. Sindul memberitahu bahwa Cici gak perlu khawatir karena Goten cuma kelelahan sebab telah menggunakan semua kekuatannya. Namun Cici nggak percaya dan nggak bisa menahan sedihnya sebab semua ini adalah kesalahannya meminta Goten bertarung melawan Krillin.
Meskipun Sindul berusaha menyadarkan Cici, namun tetap saja Cici susah mengerti. Wah, sifat wanita banget bukan? Master Roshi senang mendengarnya bahwa perguruan penyu kini memiliki murid baru yang bakal menggantikan Goku. Master Roshi penasaran apakah Goku tahu kalau anaknya kini telah lahir? Dan Goten adalah hadiah terbaik untuk bumi dari Goku sebagai harapan untuk melindungi bumi di masa depan. Lalu, apakah Goten akan sanggup menanggung beban berat untuk melindungi bumi dari ancaman Cell? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.